Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evin Pariha dari kelas 11 Akuntansi 1 akan membahas materi mengenai pajak penghasilan orang pribadi. Dasar hukum pajak penghasilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Pajak sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan golongan, dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua berdasarkan sifat, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Dan yang terakhir berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Definisi penghasilan dalam pasal 4 ayat 1 adalah merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya, klasifikasi umum penghasilan. Yang pertama, penghasilan dari pekerjaan dan hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, dan sebagainya. Yang kedua, penghasilan dari usaha dan kegiatan. Yang ketiga, penghasilan dari modal berupa harga gerak ataupun tidak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harga atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. Dan yang terakhir, penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang dan hadiah. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan orang pribadi. Subjek pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri dibagi menjadi tiga, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan yang belum terbagi. Yang kedua, subjek pajak luar negeri dibagi menjadi orang pribadi dan badan, terdiri dari BUT dan non-BUT. Selanjutnya, saat mulai dan akhir kewajiban subjektif. Pasal 2A ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang pertama, orang pribadi. Dimulai dari saat dilahirkan dan saat berada atau berniat tinggal di Indonesia dan berakhir saat meninggal dan meninggalkan Indonesia. Yang kedua, badan. Dimulai dari saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Yang terakhir, warisan yang belum terbagi. Dimulai saat timbulnya warisan dan berakhir saat warisan selesai dibagikan. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Yang pertama, orang pribadi. Dimulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, badan. Dimulai dari saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia dan berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Selanjutnya, tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menke dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Dan yang terakhir, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.